Upaya pencegahan dan deteksi dini IMS, HIV/AIDS, hepatitis B, dan hepatitis C pada masa pandemi COVID-19 dengan prinsip Respectful Midwifery Care atau RMC. Pajanan terdiri dari 3 macam, yaitu pajanan di tempat kerja, pajanan akibat hubungan seksual berisiko, dan pajanan akibat perkosaan. Upaya pencegahan infeksi menular seksual atau IMS, HIV/AIDS, hepatitis B dan hepatitis C dapat dilakukan dengan berbagai cara, yaitu 1. Profilaksis pasca paparan, PPP, atau Post Exposure Prophylaxis atau PEP untuk mencegah penularan HIV. 2. Pre-Exposure Prophylaxis atau PrEP. 3. Penggunaan kontrasepsi. 4. Perilaku seksual yang sehat dan bertanggung jawab. 5. Perencanaan kehamilan. 6. Pencegahan penularan dari ibu ke janin. Mari kita bahas satu persatu. Profilaksis pasca pajanan, PEP, adalah satu-satunya obat pencegahan yang tersedia untuk mengurangi risiko tertular HIV setelah pajanan. PEP harus dimulai sebelum waktu 72 jam dari dugaan paparan. Semakin cepat dimulai meminum PEP, akan semakin baik pencegahan terhadap HIV. Selanjutnya, PrEP merupakan salah satu dari beberapa alat yang sangat efektif yang bisa digunakan untuk mengurangi risiko tertular HIV. Semakin banyak terapi yang digunakan, semakin besar hal itu dapat mengurangi risiko tertular HIV. PrEP tidak sama dengan PEP, Post Exposure Prophylaxis. PEP adalah pengobatan jangka pendek untuk orang yang pernah terpapar HIV dalam 72 jam terakhir. Sedangkan PrEP adalah pil harian berkelanjutan untuk mencegah penularan HIV. Kondom merupakan satu-satunya kontrasepsi yang dapat mencegah IMS, HIV/AIDS atau ODA, hepatitis B, dan hepatitis C. Apapun metode kontrasepsi yang digunakan, perlindungan ganda dengan kondom saat bersenggama sangat penting. Pengetahuan tentang kesehatan reproduksi yang baik harus didukung dengan perilaku seksual yang sehat dan bertanggung jawab, yaitu menggunakan konsep ABCDE. A. Abstinence, artinya absen berhubungan seks atau tidak melakukan hubungan seksual berisiko. B. Be faithful, artinya bersikap saling setia pada satu pasangan seks, tidak berganti-ganti pasangan. C. Kondom, artinya cegah penularan HIV melalui hubungan seks menggunakan kondom secara benar dan konsisten. D. Drug no, artinya dilarang menggunakan narkoba. Hindari penggunaan jarum suntik tidak steril secara bergantian. E. Equipment, artinya pakai alat-alat yang bersih, steril, sekali pakai, tidak bergantian. Misalnya alat cukur dan sebagainya. Termasuk ke poin ini adalah pemberian edukasi atau informasi yang tepat dan benar. Selain hal-hal di atas, berikut perilaku seksual yang harus dihindari dalam aktivitas seksual. Melakukan hubungan seks pada saat menstruasi dan masa nifas. Melakukan hubungan seks melalui dubur dan mulut karena berisiko menularkan penyakit dan merusak organ reproduksi. Perencanaan kehamilan merupakan hak dan keputusan klien dan pasangan. Namun, ada beberapa hal yang harus diketahui klien terkait risiko kehamilan pada ODA, yaitu risiko pada ibu dan bayi. Perencanaan kehamilan harus mempertimbangkan aspek medis dan aspek sosial. Kehamilan yang tidak direncanakan pada ODA dapat membawa risiko bagi ibu maupun bayi. Berikut alur pencegahan penularan HIV dari ibu ke anak, PPIA komprehensif. PPIA atau Prevention of Mother to Child Transmission, PMTCT, merupakan bagian dari rangkaian upaya pengendalian HIV/AIDS, sifilis, dan hepatitis B. Upaya untuk mencegah penularan HIV dari ibu ke bayi atau anak dilaksanakan secara komprehensif melalui 4 komponen atau prong. 1. Mencegah terjadinya penularan HIV pada perempuan usia reproduksi. 2.
Mencegah kehamilan yang tidak direncanakan pada perempuan HIV positif. 3. Mencegah penularan HIV dari ibu hamil dengan HIV, sifilis, dan hepatitis B ke bayi yang dikandungnya. 4. Memberikan dukungan psikologis, sosial, dan perawatan kepada ibu HIV positif beserta bayi dan keluarganya. Langkah dini paling efektif untuk mencegah penularan HIV, IMS termasuk sifilis, dan hepatitis B pada bayi adalah mencegah perempuan usia reproduksi tertular HIV dan IMS. Komponen ini dinamakan juga pencegahan primer, primary prevention. Pencegahan primer bertujuan mencegah penularan HIV atau IMS dan hepatitis B dari ibu ke bayi secara dini, bahkan sebelum terjadinya hubungan seks. Artinya, mencegah perempuan muda di usia reproduksi serta ibu hamil dan pasangannya agar tidak terinfeksi IMS termasuk HIV, sifilis, dan hepatitis B. Pencegahan primer pada usia reproduksi dilakukan dengan memberikan pengetahuan tentang kesehatan reproduksi dan perilaku seks yang sehat dan bertanggung jawab. Pada prinsipnya, setiap perempuan harus merencanakan kehamilannya. Karena itu, ODA perempuan atau perempuan dari pasangan ODA harus dapat mengakses pelayanan yang menyediakan informasi dan sarana kontrasepsi untuk mencegah kehamilan yang tidak direncanakan. Semua langkah tersebut akan mencapai hasil yang efektif jika dijalankan secara berkesinambungan. Kombinasi kegiatan tersebut merupakan strategi yang paling efektif untuk mengidentifikasi perempuan yang terinfeksi HIV serta mengurangi risiko penularan HIV dari ibu ke anak pada periode kehamilan, persalinan, dan pasca kelahiran. Bayi dari ibu HIV dapat diberikan imunisasi dasar lengkap jika bayi sehat secara klinis. Jadwal imunisasi mengikuti standar imunisasi seperti bayi lainnya yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Pemeriksaan EID adalah pemeriksaan virologi untuk mendeteksi adanya virus HIV dalam tubuh bayi. Hasil pemeriksaan EID akan menentukan tata laksana lanjutan pada bayi. Pengambilan sampel darah kering untuk pemeriksaan EID dapat dilakukan di puskesmas terlatih. Pemeriksaan EID dilakukan di laboratorium rumah sakit rujukan. Upaya pencegahan penularan HIV dari ibu ke anak tidak berhenti setelah ibu melahirkan. Ibu akan hidup dengan HIV di tubuhnya. Ia membutuhkan dukungan medis, psikologis, sosial, dan perawatan sepanjang waktu. Hal ini terutama karena ibu akan menghadapi masalah stigma dan diskriminasi dari masyarakat terhadap ODA. Kerahasiaan status HIV ibu sangat penting dijaga. Dukungan juga harus diberikan kepada anak dan keluarganya. Deteksi dini dilakukan di setiap fasilitas pelayanan kesehatan. Tahap akses terbuka dilakukan pada fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP) dan fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjutan (FKRTL) yang memiliki kemampuan optimal dalam melakukan deteksi dini. Deteksi dini dimulai dari proses anamnesa mendalam dan dikonfirmasi dengan pemeriksaan fisik untuk memastikan ada atau tidaknya risiko. Deteksi dini HIV, sifilis, dan hepatitis B dilaksanakan dengan tes cepat Rapid Diagnostic Test atau RDT. Untuk menjamin hasil pemeriksaan yang akurat, setiap hasil yang reaktif pada deteksi dini wajib dirujuk ke Pusat Kesehatan Masyarakat, Puskesmas, untuk penegakan diagnosis.